Apa pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari bulan Ramadan? Keberhasilan kita mengendalikan nafsu selama sebulan yang harus kita jaga dan harus kita tingkatkan pada bulan-bulan setelah berlalunya bulan Ramadan. Puasa ini kita membentuk kebiasaan baru positif. Kalah bisa dari biasa. Memang pembentukan kebiasaan itu, pembentukan karakter itu lahir dari upaya pembiasaan diri, dan biasanya sama dengan olahraga juga, biasanya mulai dengan yang ringan, meningkat hingga mencapai batas yang itu jadi pembiasaan. Dan kalau hakikat makna Idul Fitri itu sebenarnya apa sih, Bi? Kembali ke fitrah, kembali ke fitri itu sebenarnya maksudnya apa? Fitrah itu punya 3 makna. Yang pertama, asal kejadian. Saya ingin beri ilustrasi. Kita itu diberi mata untuk melihat yang baik. Kita diberi mata buat melihat, bukan buat mendengar. Kita diberi telinga untuk mendengar, bukan buat melihat. Kita diberi kalbu untuk merasa, untuk bercinta, untuk beriman. Kita diberi akal untuk berpikir, untuk diasah dan diasuh sehingga melahirkan ilmu dan teknologi. Mari kita kembali kepada asal kejadian kita yang dianugerahi Tuhan, fisik dan psikis, rohani dan jasmani. Mari kita gunakan itu sesuai tujuan dia diciptakan. Makna yang kedua, fitrah, itu berarti suci. Suci itu ditandai oleh 3 hal, yang ketiganya harus bergabung. 3 hal itu, yang pertama baik, yang kedua benar, yang ketiga indah. Kalau kita kembali kepada kesucian, maka kegiatan kita baik, benar, dan indah. Baik saja, tapi tidak benar, bukan suci. Baik, benar, tapi tidak indah, bukan suci. Mari kita kembali kepada kesucian, sehingga aktivitas kita itu selalu benar, selalu baik, dan indah. Makna fitri yang ketiga adalah keberagamaan. Kita ingin meyakini, menanamkan keyakinan lebih kuat dan mengamalkan tuntunan-tuntunan agama kita. Yang beridul fitri itu budiman, seniman, sekaligus ilmuwan. Itu arti Idul Fitri kira-kira. Terkait silaturahmi, Abi, apa sih bedanya silaturahim dengan silaturahmi? Dari tinjauan bahasa Arab, rahmi itu kasih sayang, rahmat. Rahim itu peranakan, lahir dari rahim ibu. Sehingga kalau kita berkata silaturahmi itu dari rahmat. Kita menyambung kasih, kita menyambung rahmat, dan itu tidak terbatas pada keluarga. Kita menyambung kasih dengan binatang, kita menyambung kasih dengan, kalau perlu, dengan lawan. Kita menyambung kasih dengan manusia seluruhnya. Tapi kalau kita berkata silaturahim, maka itu hubungan antar keluarga. Boleh jadi keluarga kecil, boleh jadi keluarga besar. Abi, gimana caranya biar Idul Fitri tidak justru berbuah keburukan? Karena biasanya tuh kaget tuh, Abi, orang-orang. Misalkan Idul Fitri jadi makan berlebihan, silaturahmi malah gibah, atau bagi-bagi angpau malah ria gitu. Itu bukan silaturahim. Nah, di sini memang bisa ada suatu dorongan. Kita ini manusia, kita memberi bantuan, tulis nama ya, kado tulis nama ya. Itu tidak terlarang, boleh-boleh saja, asal itu tulus demi menyambung silaturahmi. Karena boleh jadi kalau Anda tidak tulis nama Anda, salah paham tuh yang ngundang. Wah, ini dia enggak ini toh. Nah, untuk menghindarkan kesalahpahaman itu, kita datang, kita beri hadiah, kita beri kado, dan lain-lain sebagainya. Agama tidak melarang itu. Ini kan di masa pandemi, Abi, ada anjuran tidak berkumpul, tidak membuat kerumunan. Silaturahimnya online dulu gitu, Abi. Gimana caranya biar silaturahim online tapi tetap maknanya terasa? Kan bisa kirim hadiah, bisa per telepon, bisa pakai Zoom. Itu semua bentuk-bentuk yang alhamdulillah tercipta pada masa kita di masa pandemi. Mendoakan, jadikan malaikat yang mengaminkan bagaikan mengantar doa Anda kepada Tuhan untuk siapa yang Anda doakan. Luar biasa itu. Sungguh besar ganjaran seseorang yang mendoakan orang lain
tidak di hadapannya. Kita mau doakan teman kita, ya Allah, saya tidak bisa bertemu dengan dia, tapi anugerahilah dia kesehatan, anugerahilah dia keberkatan dan sebagainya. Itu jauh lebih baik daripada pergi berkunjung tapi hatinya tidak tulus.